Digojekan orang tua gitu, jokes orang tua itu. Kurang. Oh, harganya $1.000. Hah? Iseng-iseng apa gimana? No, itu salah satu teknik trading yang tidak disarankan untuk semua orang. Kalau kamu takut-takut, itu nggak bakal dapat profit. Jangan takut melepas sesuatu, karena di luar sana masih ada sesuatu yang lebih baik nungguin kamu di sini. Anane mung tresno kale welasku. Anane mung iki sing tak duweni. Doyo-doyo nganduli, doyo-doyo nangisi. Kesandung-sandung aku maksane hatimu. Gapuk meh tumbang tak gawe dhewe. Ra iso ngukur kurang kesadaranku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton, pemirsa, penikmat, para penunggu channel Anti Trading. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Ini salah satu manusia yang pernah menyempatkan dirinya belajar di Jogja Trading School. Itu nggak tahu juga tuh gunanya untuk apa. Tapi dia appreciate dong, karena dia masih kelas 3 SMP. Gila, kelas 3 SMP. Mafel ya, Mas Mafel. Ini udah yang sequel keberapa nih? Thor ya, terakhir yang keluar kemarin ya. Thor ya, besok ada. Beda. Mafel. Cedal. Hah? Dia cedal. Cedal. Gak bisa berulang R. Mafel. Yes. Marvel itu, Marvel. Bukan Marvel, Mafel. Hah? Mafel. Iya, Marvel. Cedal kan? Kan Cedal, harusnya Marvel, jadi Marvel. Digojekan orang tua gitu, jokes orang tua itu. Kurang nyampe. Kurang nyampe buat anak SMP. Belum. Agak diturunin dikit narasi. Ini Mas Marvel kelas 3, kelas 9 ya? Kelas 9. Ntar lagi juga SMA. Sebentar lagi sama bulan Juni. Ya. Ke Jogja ya. Amin. Belajar di JTS bulan apa ya waktu itu? April 2022. Setahun. Belum ada setahun. Belum ya? Sekarang Februari ya? 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Itu sama papa ya dulu ya? Tujuannya apa itu dulu tuh? Tujuannya apa tuh belajar tuh? Sebenarnya tujuannya biar bisa trading. Oh iya, untuk anak kelas 9 tuh kenal trading dari mana? Kenal dari binary awalnya, dari YouTube. Oh YouTube? Tuh. Luar biasa. Dari YouTube bisa tahu pengen trading. Dari papa sebenarnya sih, papa tahu dari YouTube, Oh, aku papa tahu. udah lama trading ya? Trading di binary. Benar. Oke. Terus pengen sekolah trading, Oke. belajar. Kurang ilmu kayaknya ya. Jadi butuh sekolah lagi ya. Sekolahnya cuma 2 hari. Oh iya? 2 hari. Kok bisa? Ya kan sama om 2 hari. Oh, sekolah sama om 2 hari. Kayaknya kita harus bikin 1 semester deh ini bro. Yes. Bikin 6 tahun aja kayak SD. Nanti bikin lagi SMP SMA-nya. 3 tahun ya. Bukan sekolah, itu namanya trading bareng. Kalau sehari-hari ketemu tuh trading bareng namanya. Biar profit bareng, los bareng. Betul dong. Itu perlu tuh. Kita kan punya rencana buat ngumpulin mantan murid kan? Yes. Untuk kumpul bareng, sharing bareng sama ini ya. Buat anda-anda yang pernah belajar di JTS, pernah belajar ya. Bukan cuma niat aja ya, emang pernah belajar ya. Ini karena ada kan yang niat tapi kan belum belajar, nanya harga berapa gitu, ada loh. Habis itu diblokir. Atau cuma dibaca doang. Iya, dibaca doang. Udah nanya harga loh padahal itu. Nego pun enggak gitu. Nanya Pengen harga. tahu aja itu. Pengen tahu ya gitu. Saingan kali ya, kompetitor.
Itu kita kumpul lagi yuk gitu. Ayo di WA lagi dong, yang punya nomor saya di Japri aja yuk, atau yang punya nomor admin, ayo kita tentukan waktunya kapan. Karena beberapa orang dari luar kota ya, banyak ya. Kalimantan ada ya. Kalimantan, Semarang, kemarin Mr. Jinan kesini juga. Bali ya, Bali, Riau, Mr. Randy. Wah, nyebar, jadi susah ngumpulin orangnya. Pengennya Om sih ngumpulin bareng-bareng kita sharing. Kayak Mapel ketemu sama yang senior-senior gitu. Mereka juga kan kita butuh sharing kan, tidak selalu yang lebih jam terbang yang lebih tinggi punya ilmu lebih banyak, belum tentu. Sekarang dengar-dengar mulai meniti karir sebagai musisi. Iya. Lagi. OTW. Oh, smart. Apa nih? Konsepnya apa nih? Konsepnya musiknya lagu Jawa. Oh, lagu Jawa. Lagu Jawa. Bikin sendiri cover lagu atau cover lagu? Sementara untuk buat naikin nama, banyakin cover dulu aja. Nanti kalau udah rame baru sikat lagu sendiri. Iya. Mainnya di YouTube juga? YouTube. Oh, YouTube. YouTube-nya apa namanya? YouTube-nya apa? Sebutin dong. Ya, bisa di-subscribe aja Mavel Musik Official. Mavel Musik Official. Oh, Mavel Musik Official. Iya. Lagu Jawa. Lagu Jawa. Dulu sih pop, sekarang Jawa. Oh iya, udah banyak videonya? Baru dikit sih Om, namanya juga baru mulai lagi. Oke. Emang suka nyanyi ya? Suka-suka. Awalnya iseng-iseng aja. Terus lama-lama suka. Atau karena mulai belajar trading terus jadi lost gitu, terus nyanyi gitu menghibur diri gitu? Wah, bisa jadi tuh. Karena stres ya. Iya dong. Kan lagunya beda-beda ya kalau lagi lost gitu kan. Biasanya sambil open sambil nyanyi Om. Iya, benar. Dan minus banting gitar. Udah berapa banyak gitar tuh ini banting tuh? Enggak sih, enggak sampai rusak. Enggak sampai ya. Iya. Tapi disupport ya sama papa ya. Support ya. Kenapa nyanyi sih? Apa nyanyi? Biar nggak stres Om, biar training. Biar nggak stres Emang hobi dari dulu gitu ya? Emang hobi nyanyi? Hobi. Bukan cuma untuk instrumennya aja ya, emang nyanyi? Emang awalnya instrumen, terus kan sambil nyanyi malah jadi suka. Oh, oke. Anane mung tresno kale welasku. Om, pales ini Om. Pales. Gimana ini? Gimana tadi perasaan mau di stem deh. Bro. Nah, tapi kan Mavel nih masih kelas 9 nih. Kan secara regulasi kalau di legal kan belum boleh ya, belum boleh trading kan. Iya. Belum boleh trading. Paling ikut papa kali ya, Iya. trading ya. Terus gimana tuh? Selama ini papa tradingnya profit apa? Ya profit lah Om lah. Minus dikit. Minus sedikit. Iya dong. Bisa support Mavel jadi apa aja kan berarti profit dong. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gimana nih menurut Mavel tentang dunia trading itu gimana? Menurut Mavel udah trading. Maksudnya gimana nih? Kan belajar trading, berarti ada dong ngebayangin kenapa sih? Nggak cuma pengen tahu aja kan berarti. Ada misi di depan dong, ada bayangan di depan dunia. Sebenarnya Mavel kan masih 15 tahun. Nggak tahu mau kerja apa kan. Ya paling yang ada gampang cuma dari gadget, paling trading. Oh, karena mudah dioperasikan. Ya susahnya cari modal. Susahnya cari modal, minta papa nggak bisa tuh. Udah keseringan. Udah keseringan minta. Dari nyanyi belum bisa ngumpulin modal. Ada Om, cuma budgetnya dibuat yang lain. Oke. Ya ini juga untuk Anda ya yang ingin berdonasi supaya Mavel bisa punya budget ya trading. Boleh dong ya kita open donasi. Boleh, ya. Nomor boleh. rekening ya, tolong ya di nomor rekening kita aja gimana? Iya nanti Kan cuma 20% kan potongannya kan kalau kita kan. manajemen lah. Manajemen lah. Iya kan. Anti Trading Corps kita buka kan sekarang kan? Oke. Anti Trading Manajemen. Jadi buat artis-artis baru boleh kok register ke kita ya. Kita akan salurkan ya ke apa? Mungkin ke Hong Kong ya atau Singapura yang butuhkan kan. Kita ada training dulu 3 bulan ya.
lewat PJTKI ya nanti. Dia KW itu bro. Iya. Terus teman-teman Mapel banyak juga yang trading? Enggak sih, enggak ada trading. Paling cuma bapaknya sih, anaknya enggak. Udah paham benar trading? Aduh, kalau tanya udah paham bener tuh belum sih om. Belum. Ngomongin legal sama enggak ilegal sama legal, ilegal sama legal, itu gimana om? Kan sama-sama trading kan, sama-sama bisa buy bisa sell, PIF juga sama. Itu yang membedakan apa? Jadi ada legal sama ilegal. Yang secara hukum, kalau kita ngomongin hukum nih, semua hal yang punya dasar hukum itu di sistem yang sudah sangat maju di dunia kayak gini, itu tuh punya lembaga-lembaga yang menaungi, kayak barang-barang dagangan yang melalui BPOM. Rokok ada cukainya kan? Ada. Legal dong berarti. Non cukai? Ilegal. Jadi broker yang ilegal itu broker yang belum terdaftar di lembaga yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Gitu. Nah, kalau broker ini terdaftar di Bapepti, otomatis dia akan mengikuti regulasi yang ada di Indonesia. Dia punya kantor pusat harus ada izin. Dia punya kantor cabang harus ada izin. Dia punya produk forex dia punya izin. Dia punya produk indeks harus izin. Komoditi harus izin. Multilateral harus izin. Semuanya izin. Jadi nggak bisa gampang jualan gitu. Artinya dia juga nanti akan terdaftar di bursa yang ada di Indonesia, Bursa Berjangka Jakarta atau CDX. Kemudian sebagai keamanan dananya dia juga harus terdaftar atau anggota dari Clearing Berjangka Indonesia. Sehingga kalau terjadi sesuatu sama broker ini, itu dananya nasabah tuh ada di Clearing Berjangka Indonesia. Nah terus om, dampak negatifnya itu apa? Nah, kalau dampak negatifnya, broker yang ilegal itu kan tidak terdaftar di BBJ, Bapepti, KBI tuh. Jadi kita nggak tahu cash flow-nya. Kita nggak tahu dia ngikutin regulasi yang mana. Yang ilegal itu yang belum terdaftar di Indonesia ya. Mungkin di luar sana dia legal. Di Amerika mungkin. Di Rusia mungkin, di negara asalnya mungkin legal gitu loh. Makanya Om bilang di video-video kita, ayo teman-teman yang broker dari luar, legalkanlah diri kalian. Seperti Okta kemarin tuh sempat melegalkan diri kan? Sempat lagi. Emang sekarang udah nggak? Hah? Sekarang udah nggak? Kayaknya udah nggak lagi kayaknya deh. Bisa gitu? Ya dengar-dengar sih yang disinyalir, karena kalau dia ikut di BBJ, produknya cuma ada reguler dan mini, tapi jualannya mikro gitu. Artinya dia tetap jualan yang ilegalnya ya. Dengar-dengar sih seperti itu ya. Kalau enggak ya tolong Okta klarifikasi lah ya. Maksudnya legal tapi dia masih menjual yang tidak. Produknya yang ilegal. Karena produk mikro cuma ada di bursa ICDX. Bukan di BBJ tapi ada di ICDX gitu. Jadi nah bedanya cuma itu aja. Jadi kayak rokok yang belum cukai, belum terdaftar dan belum diuji. Belum diuji secara ilmiah atau medis. Ya tidak bisa diketahui resikonya apa, tidak diketahui bahan kandungannya apa. Sedangkan yang sudah mendapatkan pita cukai tentu sudah diuji, sudah ada standarnya kan gitu. Nah sama broker juga gitu. Berarti main aman aja ya om ya? Seharusnya sih. Sekarang kalau kita main modal web gitu, tiba-tiba webnya hilang, padahal kita sudah deposit gimana? Nah masalahnya kenapa orang masih banyak yang pakai yang ilegal daripada yang legal? Lebih mudah. Emang susahnya itu gimana om kalau legal? Withdrawal, penarikan, pencairan dana keuntungan. Lebih lama itu om kalau legal? Legal lebih lama. Lebih mudahnya ilegal, lebih cepat, 5 menit, 10 menit. Sekarang kalau dia mengikuti proses clearing, ada konfirmasi antara KBI dengan Bursa Berjangka Jakarta, baru akan dicairkan ke rekening nasabah yang terdaftar. Ada proses clearing, makanya di regulasi tertulis maksimal 2 hari kerja. Tapi kalau sekarang 5 menit 10 menit cair berarti nggak ada proses clearing dong. Kalau tengah malam banknya udah tutup kan. Iya. Berarti logikanya adalah ATM tuh ATM dong. Berarti kayak langsung transfer gitu. Iya, duitnya Mapel ada di ATM dia. Kalau ATM-nya dia tiba-tiba ngelihat, wah Gibson Les Paul 72 nih lumayan kan gitu kan. Second-nya aja 27 juta nggak dapat sekarang nih gitu kan. Dia pengen beli gitu. Duit kita dipakai itu. Nah ngomongin itu, Mapel pernah waktu itu
Modal $30 nih kan, iseng-iseng. $30. Iya, iseng. Novel full margin lah. Cuma $30. Iya, oke. Naik jadi 120. Oke. $100, pokoknya 1,3 lah. Itu Mavel narik nggak bisa, saldo dihilangin. Ini di binari nih? Bukan. Oh, bukan. Forex. Oh, di forex ya? Narik 1,3 terus nggak bisa ditarik om. Saldo hilang semua sama modal. Wow. Waktu itu modalnya modal bonus kayaknya om. Oh, jadi buka akun dikasih modal? Iya. Oh, iya. Banyak orang bisa narik om. Cuma nariknya dikit-dikit ya. Bolehnya dikit-dikit. Broker luar ya? 30 jadi $60. Iya. Ditarik bisa itu om. Boleh. Bahkan yang $100 pun ada bisa yang ditarik. Cuma Mavel karena kecepatan apa ya? Karena ditinggal semalaman kan gold full margin, tiba-tiba dia naik sendiri, dapat tuh kan profitnya. Kayaknya gara-gara profit instan tuh makanya nggak bisa ditarik. Iya. Kenal om broker. Tahu ya? Tahu. Makanya sampai detik sekarang belum melegalkan diri kan susah. Ya kayak Mapel aja lah jadi brokernya. Tiba-tiba om narik gede nih dari ATM Mapel, goyah nggak sih gitu. Mapel ngomong, karena om pernah digituin gitu. Bro boleh narik tapi jangan gede ah. Dikit-dikit aja. Karena kalau sekali gede, dia kan juga harus handle yang lain juga dong. Kalau semua orang berbarengan narik, karena itu ada di fungsi ada di ATM-nya kan. Bukan ada di lembaga yang menjaga itu kan. Broker legal itu kan tidak pegang uangnya. Jadi kalau kita invest di broker legal, itu kita harus transfer ke rekening yang terpisah sama rekening operasionalnya. Jadi nggak mengganggu gitu loh. Rekening itu diawasin sama KBI. Nah, itu bedanya, cuma itu doang bedanya. Sekarang barangnya sama, produknya sama. Mikirnya sama gitu. Tapi keamanannya beda. Buat apa ngeluarin effort begitu gede yang ujung-ujungnya hilang gara-gara hal konyol gitu, umpamanya yang sudah profit nggak bisa ditarik, tiba-tiba webnya hilang, orang yang nggak bisa ditemuin, kantornya nggak ada. Broker ini juga sebenarnya aksesnya udah susah om. Sampai waktu itu Mavel paksain pakai VPN waktu itu. Oh iya? Bener. Saking itu om, penasaran. Ini nih. Itu khusus 18 ke atas kali pakai VPN. Bukan itu. Ya kan kalau diblokir. Oh kalau Kalau diblokir pakai VPN. Yang penting VPN jangan gunain yang lain om. Buat masuk trading doang kalau aku mau. Oh iya. Anak baik-baik om. Masih baik-baik. Nah, ya itu kendalanya di itu aja gitu. Itu dia sama semua gitu. Maksud om itu keamanan aja lah kayak ya banyak contoh lain kan ya kayak mobil yang beberapa banyak orang yang sudah kayak kita kemarin kan ada mobil ya di dalam negeri kan SMK kan pada saat itu. Tapi kan nggak jadi dirilis kan karena memang belum memenuhi standar ya. Itu doang sebenarnya. Tapi kalau dipaksakan itu untuk dirilis gitu, sedangkan standarnya belum terpenuhi, ya akan membahayakan banyak orang malah kan gitu. Malah kesannya tidak baik gitu. Sama gitu. Broker luar itu juga sama seperti itu gitu. Mereka belum memenuhi standar untuk kita gitu. Karena mahal banget bro. Kalau untuk bikin broker di Indonesia, bikin kantor mahal banget. Ngomongin broker, Mavel kan main di binary juga kan om. Waktu itu Mavel boleh sebutin brokernya ya? Boleh sebut brokernya? Boleh dong. Kan Mavel awal main di Quotex tuh. Terus Mavel pindah main ke namanya EQ Option. EQ Option tuh Mavel deposit 500.000. Main seminggu jadi 7 juta. Oke. 7 juta. Seminggu 7 juta? Ya, malah kurang dari seminggu. 7 juta. Seneng om. Iya. Tarik nih. Kok nggak masuk udah 3 hari. Nggak masuk. Udah 3-4 hari nggak masuk. Tapi itu modal sudah berkurang? Enggak. Cuma nggak Nah, ketarik maksudnya aja. dari 7 juta tadi kan ditarik harusnya berkurang dong? Tarik semuanya, Mavel tarik semuanya. Oh, mau menikmati dulu. Oh, tidak ada trade lagi ya gitu ya? Nah, di situ kesel kan om. Dari kemarin 7 juta aja nggak ngapa-ngapain, mainin lah. Cancel, withdrawnya, mainin, trading. Bisa. Proses withdrawalnya nggak bisa. Dan sebelum 7 juta itu Mavel udah trading berapa kali-kali gara-gara withdrawnya nggak jadi-jadi om. Oke. Dari 5 juta, 5 juta, 4 juta nggak jadi, nggak bisa di withdraw lama. Mavel close, trading, jadi 5 juta ke 6 juta. Mavel mau tarik lagi. Nah, terus Mavel 6 juta nggak ketarik-tarik juga. Lama Mavel trading lagi. Jadi 7 7 juta. 7 juta ini Mavel sabar.
deposit, nah santai aja, nah juga masuk. Soalnya teman aku bilang, wah ini juga seminggu baru binary itu lagi lama withdrawnya katanya. Dari Quotex, kalau dari Quotex katanya waktu itu 3 harian baru masuk. Novel kan percaya Wah aja. kacau, yang legal aja 2 hari, yang ilegal 3 hari lagi. Itu sih jarang-jarang, biasanya 10 menit lah nyampe. Nah makanya. Terus kesel om, close, main malam-malam. Novel jadi 10 juta waktu itu. Terus 10 juta, turun lagi ke 7 juta, main lagi jadi 9 juta. Nah ini Novel antara udah capek nih, waktu itu udah 2 jam lah main. Novel, kan kalau di binary kan ada nominal mau berapa kan? Novel 1 juta. Bekas main 1 juta, Novel mau main 100 ribuan nih. Nolnya kebanyakan. Novel 1 juta kliknya kebanyakan. Cet. Saldo habis, itunya malah loss. Maksud nggak om? Jadi yang dipasang berapa? 10 juta jadi? Total sekitar 10 juta itu. 8 juta lah. Pokoknya saldo sisa 8 juta. Main 1 juta. Harusnya main 100 ribuan kan? Iya dong. Klik. Novel pikirnya 100 ribu dong. Iya. Pas dilihat 1 juta. Saldo udah habis. Hancur om. Maksudnya gini, kalau kita trading, terus profit, terus proses withdrawal nih, proses withdrawal equity ya, bukan saldo, bukan balance ya, tapi ekuitas ya, equity. Dari 3 juta jadi 5 juta nih, mau ditarik 2 juta, keuntungannya mau ditarik, itu di historinya itu akan terlihat penarikan 2 juta, dan equity-nya yang 5 juta itu akan berkurang 2 juta. Jadi dia berkurang dulu. Nah itu sudah ada belum di historinya? Equity-nya sudah berkurang belum? Pas ditarik itu. Kalau ditarik pasti misalkan Novel ada 7 juta, naik 7 juta, saldo udah 0. Di saldo sudah 0. Lagi proses penarikan. Tapi kalau kita batalkan, saldo balik langsung ke aku. Dibatalkan langsung balik. Oke ya itu. Maksudnya artinya berarti dia on system sudah mengurangi saldo. Sudah mengurangi modal, tinggal masuk ke rekening pribadinya yang lama. Ya itu dia tadi yang kita omongin gitu loh. Kalau mau narik dikit-dikit, mungkin kalau mau nariknya 1 juta bisa. Mungkin. Kalau 7 juta berat, gede. Belum dia mau beli iPhone 14. Gede kan? Berapa harganya? 24. Ya, sedikit sama Fold Samsung. Mending iPhone loh. Mending iPhone. Mending iPhone? Enggak bagus, enggak aman. Kenapa enggak aman? Gampang dibongkar password. iPhone. Kebalik kali. Ketahuan sama cewek. Chat ya. Tapi kalau iPhone mah dibobol data hilang om. Data hilang? Pasti, iya nggak mas? Tidak ada yang hilang. Serius? Hanya diketahui, tidak ada yang hilang datanya. Cuma hanya diketahui chatnya itu doang. Chatnya hilang. Kontaknya hilang. Oh, kita nggak black campaign iPhone enggak ya maksudnya. Pakai iPhone kan? Pakai iPhone. Kalau om penggemar Android karena di iPhone nggak bisa download MetaTrader 4. Ya, Novel di iPad ada tuh sempat. Soalnya waktu itu belum dihapus kan. Kalau belum dihapus di App Store udah dihapus, tetap masih ada. Wah keren. Oh gitu ternyata cara. Masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Oh keren. Masih. Meta 4 ya? 4. Meta 4 ya. Sip. Nah pertanyaan awal tadi pakai metode apa? Metode yang kamu pelajarin dulu di JTS. Itu Bollinger. Bollinger Band garis tengah udah. Kemarin kan nggak postingan om? Iya. 4 kali dalam sehari. Receh. Recehnya $1.000. Ya kan ada yang lebih tinggi. Karena dia lebih Jadi tinggi. bisa 1.000 receh sih. Iya. 1.000. Bisa kan $1.000. Enggak, itu $1.000 itu berapa pips ya? Oh berapa pips itu ya? Dikit kok pipsnya. Lotnya gede. Berapa lot? 6,8 apa ya? Berapa sih kemarin? 6,8 apa 8,6 gitu. Gitu gede lotnya. Modalnya berapa itu? Modalnya 20 juta. Lah, kegedean dong. Makanya dong. Kita posting di mana sih tuh? Ada nggak di JTS postingnya Gi? Apa? History trading itu. History. Modal sekian terus dapat profit sekian punya kamu kemarin tuh. 3 miliar. Ada. Oh, di video.
Masa sih? Itu kelihatan depositnya berapa, withdrawalnya berapa, Nggak itu profitnya. iseng-iseng apa gimana om? Hah? Iseng-iseng apa gimana? No, itu salah satu teknik trading yang tidak disarankan untuk semua orang. Ya, itu teknik trading. Ya ada beberapa, bukan Segitu level full sih. margin nggak itu? Full margin? Apa enggak? Sometimes. Kalau yang kemarin sih enggak. Kemarin sih enggak. Jadi kita tuh ngajarin karena trading itu bisnis ya. Tidak semudah membelikan telapak tangan gitu. Jadi ada tingkat kenyamanannya juga harus diinin. Besaran margin seperti yang Mafer pernah pelajarin di kelas 30% maksimal. Berarti itu om 20 juta berapa dolar di akun tadi? 2000. 2000. Kalau hilang om udah ikhlas. Semisal loss. Oh iya dong. Investasi itu harus dengan penuh keikhlasan. Kalau kamu takut-takut, itu nggak bakal dapat profit. Jangan takut melepas sesuatu, karena di luar sana masih ada sesuatu yang lebih baik nungguin kamu di sini. Jangan takut, invest ya invest, orientasinya profit. Bedanya gini om. Om hilang nggak apa-apa, masih ada di ATM kan. Mavel uang segitu udah hilang stres om. Ih, jangan segitu dong investnya. Ini belum boleh invest juga, kan 15 tahun kan. Belajar dulu. Papahnya suruh buka akun. Suruh invest, nah Mavel yang tradingin, itu benar. Ih, jangan Mavel yang buka akun, nggak boleh regulasi. Mavel tuh buka akun pakai KTP orang. KTP siapa? Enggak, serius Mavel kalau itu pakai KTP Bibi. Oke, pakai KTP. Oh, mainnya di server luar, Enggak. Mavel kalau deposit itu pakai KTP Bibi. Oh iya. Bukan itu Bibi yang biasa kerja kan. Bibi pinjam KTP-nya dong buat trading gitu. Profit? Enggak. Enggak ya. Ya, tapi kan orang taunya Bibi nggak profit kan, gitu. Taunya kan Bibi nggak profit. Betul. Tidak, nama Mavel tidak jelek. Nama masih. tapi loss itu sebelum di JTS. Oh iya. Iya. Nah itu dong pertanyaannya, setelah sekolah di JTS itu apa yang didapatkan? Sebenarnya setelah jadi dari JTS itu membukakan pikiran ya. Dia lebih trading ada pandangan. Sayangnya Mavel waktu itu berhenti trading lagi. Karena habis loss besar kan. Psikologi terganggu. Oke. Jadi suka mikir, abang jalannya bukan di sini kali ya. Suka mikir kayak gitu. Terus pas mau mulai lagi, udah pada lupa itu. Gimana. Oke. Nanti kita adain kelas ya. Iya. Untuk Mavel ya. Gratis om. Gratis lah ya. Nonton video kita aja soalnya. Gratis. Tapi tolonglah teman-teman tuh kasih bantu subscriber lah ya. Jangan om, kalau gratis nanti pada komen. Saya juga mau gratis. Asik. Oh boleh. Yang sudah belajar lagi gratis. Yang sudah belajar lagi gratis. Masalahnya yang belum belajar kan Yang belum belajar bayar dong. Kan kita ini mumpung di Sharing itu bukan belajar. enggak dong. Mapel kan cuma metodenya aja kan yang lupa kan, metodenya aja. Apalagi kan kalau buat teman-teman yang baru yang belum pernah belajar di JTS, daftarlah sekarang di deskripsi di bawah, langsung hubungin Anggi adminnya. Itu kita lagi ada promo di Februari. Berapa tuh? Jadi kalau satu orangnya itu bayarnya 1.250, itu 2 orang cukup 2,5 juta aja. Promo kita itu. Gimana ya? Kan satu orang nih 1.250. 1.250. Kalau dia masuknya berdua, couple gitu, cuma bayar 2,5. Diskonnya dari mana om? Itu diskon, Pel. Mana ada diskon? Diskon kan 1.250. 1.250.000. Kalau berdua cukup bayar 2,5 juta, Pel. Cuma nggak diskon om? Enggak ya? Enggak diskon. Enggak diskon ya? Enggak. Nah kalau satu kan cuma dapat 1 sertifikat, kalau 2 dapat 2, Pel. Salah om, kan 1.250.000. Kalau berdua itu 3 juta om, itu diskon. Hah? Daftar ke Mavel? Ya. Jadi kalau mau dapet diskon yang lebih gede, ke Mavel dulu baru nanti kamu jual. Dibalik ada potongannya di situ. Buat manajemen ya. Anak sekarang luar biasa ini. Gitu. Betul itu betul. Reseller JTS. Reseller jet. Kok reseller sih? Apa berarti? Jangan reseller dong. Apa? Reseller itu untuk produk marketing.
Marketing dong, IB. Marketing. IB. Iya, kok jadi ke reseller ya? Iya, reseller. Kebanyakan liatin papa. Papa kan sering ngomong reseller jadi ke bawah. Kirain papa reseller bukan. Bukan. Iya. Main TikTok juga? Main. Coba dong kali-kali di TikTok pas Mapel lagi trading gitu. Jangan pas nyanyi aja. Boleh kan lumayan. Jadi ini membantu kita juga gitu di channel Tapi ini. kalau trading nggak flexing nggak rame om. Harus flexing ya? Harus. Kayak Ika nggak? Kayak Ika nggak? Boleh. Murah banget. Boleh dong. Oh bukan tradingnya. Bukan. Kirain broker ya. Oh bukan. Kita nggak main kayak gitu. Itu cuma broker-broker luar yang main kayak gitu. Masa ya? Yang kayak Doni Salmanan dan Indra Kents itu kan kalau orang los dapat 70% Nggak, 80% dari dananya. Kirain kita mirip kayak gitu. Kalau gitu mah nggak usah bikin broker kan. Pakai demo aja kita taruhan gitu aja. Iya gampang segitu aja. Mereka itu juga mau dibilang korban. Ya bang, tapi dia main. Juga, tapi dia promosiin produk orang yang salah juga kan gitu. Nah, jadi Caranya tinggal flexing aja ya. tinggal flexing aja gitu. Itu benar. Tapi kalau seperti yang Doni Salmanan dan Indra Kents lakukan, yang mereka atas pengakuannya setiap kerugian orang yang trading di mereka 70% 80% buat mereka, ya berarti mereka bandar. Nah, kalau broker itu bukan bandar. Pengelola pun bukan. Broker itu cuma penyampai amanat nasabah ke bursa. Minimal dia kasih platform. Platform itu memastikan kalau kita buy di bursanya buy. Kalau kita sell di bursanya sell. Tugas broker itu cuma itu doang. Ya mungkin sekarang ditambah dengan edukasi, sosialisasi. Gitu. Udah, jadi mereka nggak pengelola. Jadi mau kita rugi, mereka nggak untung. Mau kita untung, broker ini juga nggak rugi. Gitu loh. Nah beda kan sama yang dilakukan sama yang kemarin-kemarin itu yang rame itu. Makanya ya saran om sih kalau mau trading ya trading lah yang di legal. Om pakai metode kita punya JTS sudah bagus kok. Teman-teman kesini udah pada dengan harga segitu ya. Iya. Segitu sih Dengan itu harga masuk akal harganya segitu. Ya. Artinya mau dipakai di modal berapapun itu bagus gitu loh. Karena memang metode itu yang om pakai sehari-hari gitu. Yang kemarin om jadiin story juga yang receh-receh seperti itu gitu loh. Yang kalau kemarin hari kemarin ya kayaknya ya 4 kali trading ya dalam satu hari. Kalau kita modal cuma 2 juta dapat $10, $11, tapi 4 kali gitu dalam satu hari itu berhenti kan lumayan kan udah berapa puluh persen gitu. Jadi ngitung keuntungan itu kita tahu gitu kalau di sini kan bisa untung berapa aja kan gitu, bisa dalam satu hari bisa 100%, bisa berapa persen gitu. Tapi sebaiknya sih kalau menurut om sih karena ini real bisnis ya dari modal yang ada, kira-kira dalam modal yang ada itu dari modal yang ada sebulannya dapat berapa persen nih secara bisnis ya. Dibagi satu hari, berarti satu hari targetnya sekian dolar. Tapi kebanyakan orang sekarang sehari pengen langsung jadi gede ya. Iya, ujung-ujungnya MC. bilangnya segede itu juga dong. Karena kan high gain high risk. Peluangnya bagus, resiko juga gede. Jadi sebenarnya modal kecil tuh nggak apa-apa ya, asalkan kita bisa mengatur. Betul. Gak apa-apa kok. Nah syarat lot tuh berapa om? Maksimal 30% dari modal. Maksimal 30% dari modal. Artinya modal 2 juta, 5 juta, 200 juta, 2 miliar itu sama-sama bisa digunakan. Perbedaannya adalah peluru yang dikeluarkan. Cara tradingnya sama. Jumlah lotnya berbeda. Itu doang. Saldo. Iya masa orang 200 juta tradingnya pakai 0,1 juga. Kelamaan dong, iya enggak? Ntar profitnya dari 200 juta nyari profit 20 juta nunggu 1/5 rilis kan? 1/3 aja dicolong yang dia. Waktu itu berita binary om. Katanya binary judi. Jadi Mafel coba main slot lah. Bedanya apa? Jadi binary dianggap judi, Mafel pindah ke slot. Enggak gitu, enggak. Oh enggak. Mafel pengen tahu bedanya slot sama binary itu apa. Oke. Soalnya kan slot katanya judi juga kan. Judi juga. Mafel coba. Ya jadi kalau yang Mafel tangkap ya om. Kalau slot 100%
gambling. 100% gambling. Oke. Kalau binary ya 80% gambling. Selisih 20%. 20%-nya masih bisa dianalisa. Slot nggak bisa dianalisa. Nggak bisa. Oh, iya. Ya buat ya zaman binary dulu ya. Sebelum Mapel sekolah di sini ya sama gitu. Sampai detik ini kan binary juga masih eksis kan gitu. Jadi memang kita harus ngetek juga ya ke Bapepti, ke Kominfo ya bahwa satu di Indonesia judi ilegal, dilarang. Segala hal yang berbau judi juga dilarang ya, gitu. Binary semi judi loh. Ada judinya kan? Ada. Walaupun semi kan? Semi. Iya. Sebenarnya forex pun ada juga Om. Cuma Yes. lebih itu binary. Semua bisnis Ya. ada unsur judinya. Hidup pun ada unsur judi. Oh, hidup juga ada unsur judinya kan kita nggak tahu. Kita bikin konten kayak gini berhasil apa enggak kan? Kita bikin konten kayak gini berharap yang nonton banyak ya Om. Iya dong. Bener. Itu kan udah menebak. Wah kita mah enggak, kita ekspektasi 42 orang ya yang nonton udah. Kalau nyampe 42.000 ya alhamdulillah gitu. Tapi target sih 42 orang sih, udah cukup sih. Kalau lebih dari itu kita udah seneng banget, udah syukuran kita. Syukurannya melebihi biaya produksi konten ya. Tumpeng Om. Enggak nasi tumpeng aja, nasi langgi ya kadang-kadang bro ya. Nasi ibaratnya. Enggak, maksudnya gini. Konteks judi ya. Jadi Jadi ada gitar terus. Judi, bisnis apapun itu ada resikonya. ya. Nah, trading itu resikonya sudah terkandung di dalamnya. Kita diberikan waktu untuk menganalisa dengan money management, time management, risk management segala macam untuk meminimalisir resiko, nggak bisa dihilangkan. Cuma dengan konteks bisnis yang seperti ini aja kita sudah beresiko. Ada orang pintar, dia bikin sistem yang mana resikonya menjadi lebih besar. Resiko kerugian, resiko kehilangan dana. Itu orang bikin dengan adanya time frame yang membatasi kerugian, yang membatasi waktu trading. Di binary, binomo, all in trade. Kita pakai M5, ya 5 menit baru bisa selesai transaksinya. Di menit ke-3, menit ke-4 kita sudah profit ratusan pips gitu. Coba turun. Nah, tiba-tiba di menit ke-5 turun ya kita akan rugi gitu di bawah harga buy tadi kan. Sedangkan di pola trading itu kan tidak, trading itu open gitu loh. Pips per pips kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu sebenarnya yang dilarang oleh pemerintah gitu. Benar. Kalau mereka tidak ngaku trading aja, mereka ngaku judi aja, ya otomatis mereka akan sadar bahwa Indonesia nggak bisa dong judi legal kan, tidak akan direstui. So jangan ngaku trading deh gitu loh. Jangan ngaku trading, jangan orang-orang bilang, oh saya trading di mana? Trading di binary. No, bukan, jangan trading dong. Kamu gambling aja udah gitu loh, tebak-tebakan aja gitu. Karena trading ya nggak kayak gitu. Ya semua broker juga nggak ada yang setuju gitu. Kita capek-capek loh, susah loh. Ngambil satu produk mahal biayanya. Bikin satu kantor mahal biayanya. Izin cabang mahal biayanya. Bikin orang kasih lisensi kayak Om punya lisensi wakil pialang gitu. Mahal biayanya gitu. Tiba-tiba ada orang pintar nggak punya basic, bikin sistem. Hanya gara-gara orang luar datang dimodalin, flexing itu tadi. Supaya nggait orang banyak gitu. Dengan iming-iming, dengan pola hidup yang menjadi mimpi semua orang gitu. Ngaku trading gitu. Akhirnya banyak orang yang kehilangan uang dong. Mapel aja sekarang coba sudah mulai menghasilkan uang sendiri. Susah kan? Susah. Itu hilang dengan sekejap mata doang bayangin. Dulu emang pas di binary, wah gampang ya nyari uang ya. Nyari 1 juta 2 juta mah gampang. Setelah berjalan 3 bulan agak susah ya. Pas pindah ke forex, wah emang susah nih nyari uang. Baru kerasa ya, real bisnis seperti apa kan, baru kerasa ya. Kalau bicara di bisnis trading legal, itu ada edukasi, ada sosialisasi yang benar. Kita itu diajarkan untuk memahami dunia trading kayak yang Mafel pelajarin di JTS. Ini bukan hanya buy dan sell-nya saja gitu loh, tapi dunia tradingnya seperti apa sih, yang menggerakkan market apa, analisanya apa, kita harus berlaku seperti apa, karakter market seperti apa. Nah kita harus menghandle seperti apa, itu kan semuanya diajarin gitu. Jangan sampai orang ketemu bisnis bagus, dia tutup mata sama analisanya,
Dia cuma hitung kancing, buy sell, oke sell deh gitu. Gambling juga kan, dia tampilkan resikonya gitu. Nah itu buat kita sih pengennya gitu. Nah berharap sih orang-orang seperti Mafel yang masih muda, yang punya rasa ingin tahu lebih ya ke bisnis ini gitu, dan punya keinginan untuk memang mempelajari bisnis ini, siapa tahu bisa jadi masa depan kan. Dan terima kasih juga buat papanya yang mengizinkan untuk belajar kesini kan berdua kan. Ya, enggak, awalnya papa Rel itu ada kelas trading yuk, ikut kayak gitu. Ah, iya, bagus dong. Bagus, jarang-jarang kan orang ngajak. Memang ayahnya yang ngajak. Iya, jarang ada. Anak juga disuruh ngapain kayak gitu, belajar aja gitu kan, daripada ikut bisnis. So, ini video sama Mapel. Next kita akan ketemu lagi ya dalam. Insya Allah. Semoga Mapel. Semoga nanti ketemu udah sukses Om. Amin. Jangan dong. Jangan, berarti kelamaan dong. Oh enggak Om. Iya sih bener. Amin. Semoga Mapel juga kan tahun ini juga pindah ke sini kan, ke Jogja kan. Ya. Ini sekolah di Purwokerto ya. Iya. Tahun ini pindah ke Jogja, kita ketemu lagi. Semoga YouTube-nya bagus, subscriber-nya bagus, monetize ya bagus, viewer-nya bagus. Nyari viewer kan, tolong ya tonton itu Mafel Musik Official. Mapel Musik Official. Iya nih biar bisa dimonetisasi kan buat modal ya. Ya dong, sobat modal trading kan gitu juga, supaya juga bisa menciptakan karya-karya yang bagus juga kan. Thank you buat Mapel hari ini. Thank you, salam buat Papa ya. Iya. Dan untuk terakhir kita akan dengarkan Mapel nyanyi lagi dong. Sama Om dong. Oh boleh dong. Mau lagu apa Om? Jangan sih. Layangmu wis tak tampa wingi kuwi. Wis tak waca apa karepe atimu. Apa Om? Trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes selo ning pipiku. Udah nggak pede. Pede dong. Liatin bagus Om Zulwan. suaranya. Bagus. Ayo, lirik kedua. Nyanyi dong, rapnya, bagian rapnya nih. Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti enggal bali neng kepiye maneh mergo kananku cahayu anteno no tekaku. Ramai itu sapa wong sing ora kangen, aduh bojo pengen turu angel merem. Ramai itu sapa wong sing ora trenyo, ra kepetuk sawetara pengen weruh. Percaya aku kuatno atimu cahayu